Halo, welcome back to Ermiza Ministry. Hari ini kita kembali di pembacaan Encounter Series 1 Christ the Way untuk hari yang keberapa, Wen? 95. Oke, 95. So, Wen akan mulakan baca hari ini, tapi sebelum itu, let's pray together. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertok dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih Engkau, penyertaan Engkau, dan pada saat ini kami masih berpeluang untuk mendapat hari yang baru, hidup yang baru, di hari yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus melindungi kami, menyertai kami dan seluruh keluarga kami. Ampunkan dosa pelanggaran kami, sertai kami juga dalam pembacaan kami hari ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Amin. Amin. Oke. Matius 8 ayat 1 hingga 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Seterusnya kita akan baca di dalam Markus 1 ayat 40 hingga 44. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Desire of Pages 142. Tuhan dapat mentahirkan aku. Dari segala penyakit yang dikenal di dunia timur ini, penyakit kusta adalah suatu penyakit yang paling ditakuti. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan mudah berjangkit, serta membawa celaka pada si penderita. Di kalangan bangsa Yahudi, penyakit ini dianggap sebagai hukuman bagi dosa. Itulah sebabnya disebut pukulan jari Allah, karena akarnya begitu dalam dan tidak dapat dibasmi serta membawa mati. Maka penyakit ini dianggap sebagai lambang dosa. Oleh undang-undang agama, kusta itu dianggap najis. Mereka dianggap sebagai orang yang telah mati, disingkirkan dari masyarakat. Apa saja yang dijamahnya adalah najis. Udara dicemari oleh nafas mereka, serta yang telah disangka mendapat penyakit ini harus menyatakan dirinya kepada imam-imam yang harus memeriksa dan menentukan keadaannya. Jika didapati benar ia berpenyakit kusta, maka ia harus disingkirkan dari keluarganya, putus hubungan dari himpunan Bani Israel, serta diharuskan bergaul dengan mereka yang menderita penyakit yang sama. Undang-undang sangat keras dalam hal ini, hingga raja-raja dan penghulu-penghulu pun tidak terkecuali. Seorang raja yang diserang penyakit yang hebat ini harus menyerahkan tahtanya dan lari meninggalkan masyarakatnya. Jauh dari handai taulan dan kaum kerabatnya, orang kusta ini harus menanggung kutuk penyakitnya. Ia diharuskan mengumumkan penyakitnya sendiri, mengoyakkan jubahnya dan membunyikan suatu tanda amaran menggambarkan agar segala orang menjauhkan diri dari tubuhnya yang berbahaya itu. Teriakannya ialah, "Najis, najis!" Yang diserukannya dengan nada kesedihan. Dari tempat pembuangan yang terpencil lagi sepi itu adalah sebagai suatu tanda yang didengar dengan perasaan takut dan jijik. Di daerah tempat Yesus bekerja, banyak orang yang menderita penyakit ini, dan kadar tentang pekerjaannya sampai kepada telinga mereka itu, membawa suatu kabar yang memberi sinar pengharapan. Tetapi sejak zaman Nabi Elisa, belum pernah diketahui seorang pun yang mendapat penyakit ini dapat disembuhkan. Mereka tidak berani mengharap pada Yesus untuk berbuat bagi mereka itu apa yang Dia belum pernah lakukan bagi siapapun. Tetapi di antara mereka itu ada seorang yang di dalam hatinya telah menyingsing fajar imannya. Orang ini tidak mengetahui bagaimana caranya menjumpai Yesus.
Setelah diputuskan hubungannya dari sesama manusia, bagaimana dapat ia membawa dirinya kepada tabib besar itu? Maka ia telah bertanya-tanya jika Kristus mau menyembuhkan dia, apakah dia akan menundukkan diri untuk memperhatikan seorang yang percaya bahwa penderitaannya adalah sebagai hukuman dari Allah? Apakah dia bukan sebagai orang Farisi atau para tabib yang mengutuk dia dan mengamarkan dia agar melarikan diri jauh dari masyarakat? Ia memikirkan segala perkara yang ia dengar dari hal Yesus. Tidak seorang pun yang mencari pertolongannya telah ditolak. Orang yang malang ini mengambil keputusan untuk mencari juru selamat. Dalam perasaannya, walaupun kota itu tertutup, mungkin ia boleh mendapat jalan masuk melalui jalan kecil di lereng-lereng gunung atau menemui Yesus sedang mengajar di luar kota. Kesulitan yang dihadapinya sangatlah besar, tetapi inilah satu-satunya pengharapannya. Sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-95. Jangan lupa bersama dengan saya esok untuk hari yang ke-96. So, cerita kita hari ini berkenaan dengan apa? Penyakit kusta. Penyakit kusta. Penyakit kusta yang sangat menjadi kejijikan orang ramai pada zaman dahulu, sehingga kan dia dipulaukan. Dari keluarga pun dia diputuskan hubungan, dari orang ramai pun tidak boleh bergaul. Kesian kan? Macam mana dia mau urus diri, pakai baju pun tidak boleh. Kamu tahu kan penyakit kusta tuh dia yang melekit dengan baju. So macam kita tidak boleh pakai baju kita. So betapa kesiannya, tetapi kalau orang percaya dan beriman kepada Yesus yang boleh menyembuhkan segala sesuatu, dia akan sembuh. So sampai di sini saja, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah hari ini Tuhan. Kami telah mempelajari tentang seorang yang telah menghadapi penyakit kusta yang menjijikkan bagi orang ramai pada ketika itu Tuhan. Tetapi dia mempunyai iman untuk percaya bahwa Engkau adalah tabib besar yang boleh menyembuhkan dia Tuhan. Dan kami ingin menjadi seperti dia, walaupun apa sekali dosa kami, walau apapun penyakit kami ingin terus percaya bahwa Engkau satu-satunya sumber kelegaan, sumber penghiburan, sumber pengharapan dan kesembuhan untuk segala sesuatu masalah yang kami hadapi dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih atas pengharapan dan janji-Mu Tuhan. Terima kasih atas cerita untuk diteladani dan teguran kepada kami untuk terus menguatkan iman kami juga. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, thank you. Jumpa lagi. Bye. God bless.